Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Dian Nur Cahyani, CGP Angkatan 7, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya menyajikan koneksi antar materi modul 3.1, yaitu rangkuman pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator Bapak Odik Solikin dan Bapak Pengajar Praktik Bapak Andri Wijaya. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin atau leadership. Sekolah sebagai institusi moral, karena di sekolah terbentuknya budaya, nilai-nilai, dan moralitas. Dan di sini moralitas ada etika dan etika. Apa bedanya etiket dan etika? Etiket itu adalah sopan santun dan biasanya bersifat lokal. Kalau etika itu merupakan adat kebiasaan dan bersifat universal. Keterampilan pengambilan keputusan. Ada 3. 1. Berpihak pada murid. 2. Nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, bertanggung jawab. Berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menjunjung tinggi kebahagiaan pada murid. Berpihak pada murid dalam pengambilan keputusan berarti mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan murid sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini mencakup memperhatikan kebutuhan pendidikan dan pembelajaran murid, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat mengoptimalkan proses pembelajaran dan pengembangan murid secara keseluruhan. Lebih lanjut, berpihak pada murid juga melibatkan pendekatan yang inklusif dan adil untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan atau melanggar hak-hak murid yang terlibat. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, tanggung jawab, kebebasan, persatuan, integritas, kejujuran, lurus hati, berprinsip, toleransi, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Bertanggung jawab. Pengambilan keputusan bertanggung jawab adalah proses memahami resiko dan konsekuensi dari sebuah keputusan yang diambil dan bertanggung jawab atas dampaknya. Ini berarti bahwa seseorang harus mempertimbangkan berbagai faktor dan opsi yang tersedia sebelum membuat keputusan dan harus siap untuk menghadapi tanggung jawab atas keputusan tersebut. Hal ini melibatkan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip etis, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan. Pengambilan keputusan bertanggung jawab juga melibatkan penerimaan dan penanggulangan kesalahan dan konsekuensi buruk dari keputusan yang salah. Keterampilan coaching diperlukan dalam pengambilan keputusan. Seorang coach adalah motivator yang mendukung tujuan klien. Seorang coach percaya bahwa solusi ada pada setiap orang. Jadi, seorang coach tidak memberikan ilmu atau solusi tertentu, tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali sehingga seseorang atau coaching bisa menemukan sendiri solusinya. Dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika adalah situasi di mana kita harus memilih antara dua atau lebih tindakan yang tampaknya memiliki nilai moral yang sama. Dalam situasi ini tidak ada pilihan yang benar atau salah,
tetapi kita harus mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing tindakan untuk menentukan yang terbaik. Sedangkan bujukan moral adalah tekanan dari orang lain atau nilai-nilai masyarakat yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang. Bujukan moral bisa bersifat positif, seperti dorongan untuk melakukan tindakan yang dianggap benar, atau negatif, seperti pengaruh yang memaksa seseorang untuk menahan diri dari tindakan yang dianggap salah. Konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Ada 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Perlu kita ingat bahwa 9 langkah pengambilan keputusan ini adalah panduan, bukan sebuah metode yang kaku dalam penerapannya. Konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Pengujian benar atau salah. Ada 3 uji yang sejalan dengan prinsip pengambilan keputusan, yaitu 1. Uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Kedua, uji publikasi berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang ketiga, uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Ketiga ini adalah yang salah satunya gagal, maka ini jangan dilanjutkan karena ini merupakan bujukan moral, bukan dilema etika. 4. Paradigma dilema etika. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. 1. 4 paradigma tersebut, individu lawan kelompok, individual versus community. Kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Keempat, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. 3 prinsip dilema etika. 1. Berpikir berbasis hasil akhir, yaitu biasanya berhubungan dengan uji publikasi. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, berhubungan dengan uji intuisi. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, yaitu biasanya berhubungan dengan uji panutan atau Saya menjadi idola. kepala sekolah, sebelumnya saya akan memanggil dulu mungkin Bu Tati Pasieto sebagai adalah pengajar kepala yang di sekolah lapangan oleh Bu sebuah Sri. Saya juga sekolah tidak akan dasar. langsung Dia mempercayai memiliki apa 2 yang guru dikatakan Bu kelas Sri. 5 Mungkin yang berbeda cara ada mengajar. alasannya Bu
Ibu Tati Tati melakukan guru kelas seperti itu. Jadi 5A akan saya dan panggil Ibu dulu Sri dua-duanya guru kelas 5B. tentang Ibu ada Tati apa terkenal permasalahannya apa. sebagai guru Untuk galak, namun pada permasalahan saat yang yang seperti sama dilakukan Bu nilai Tati yaitu dengan cara rata-rata menghukum muridnya sangat anak baik. dengan cara dijemur. Sehingga Nah, kalau menurut sifat saya keras itu Ibu Tati eh, masih dianggap tidak sesuai tepat. Nah, maka demi mencapai pendapat hasil saya yang baik untuk dari pendekatan saya murid-muridnya. kepada Bu Tati, saya ingin Sedang Ibu menanyakan dulu Sri kepada Bu adalah Tati guru yang alasannya sabar apa, dan tenang, apakah namun manfaatnya ada ada beberapa gitu, terus muridnya perkembangan yang anak setelah itu seperti memiliki apa gitu. nilai di Nah, kalau bawah misalkan Bu Tati KKM. Suatu mempunyai hari, alasan-alasan yang Ibu memang Sri ke ruangan bisa Pak Seto diterima, kita ambil. selaku kepala Kalaupun itu sekolah mungkin dan bertentangan dengan mengadukan kita perbuatan kasih Ibu arahan Tati yang kepada Bu menghukum Tati salah satu untuk muridnya memberikan di hukuman yang tengah terik mungkin matahari. mendidik, Lalu atau yang mungkin hukuman itu berlutut bisa di semen tidak lapangan secara basket fisik karena tidak gitu ya, membuat bukan pekerjaan rumah. hukuman yang Ibu Sri sangat intinya khawatir karena murid tersebut eh, sudah apa menangis. ke fisik itu Namun sepertinya Ibu jadi Tati tetap berpengaruh gitu ya. mengajar Nah, di misalkan dalam kelas seperti seperti biasa. ya mengerjakan Karena tugas yang menganggap lain yang lebih di menjemur bawah agar di dia terik gitu, yang matahari lebih adalah mudah, mungkin hukuman mereka tidak pantas mampu mengerjakannya, karena mungkin kita kasih tidak tahulah mengerjakan saran pekerjaan rumah. bagaimana Bila agar Anda anak itu mau atas melakukan itu tugas, kepala melaksanakan tugas, sekolah, tapi mungkin sesuai apa dengan yang Anda kemampuan dia, akan karena setiap anak lakukan? kan memiliki kemampuan yang Pendekatan berbeda gitu. apa yang Nah, dasar pemikiran saya kenapa ambil? kita harus Dasar nanya dulu ke pemikiran apa ke yang Bu melatar Tati. Nah, belakangi kita sebagai keputusan manusia wajar dong tersebut? punya pendapat Ini dan adalah saya wawancara penilaian yang dengan berbeda-beda gitu. rekan Pendekatannya masing-masing sejawat seperti saya, Bu Tati, itu dengan pendekatannya Bu mungkin Eko. dengan dia menerapkan sistem guru yang galak, tetapi nilai rata-rata anak itu dia lebih bagus gitu kan. Nah, sedangkan Bu Sri dia mengajarnya kalem dan tenang, tetapi masih ada anak yang di bawah rata-rata. Tapi memang kemampuan anak ya berbeda-beda. Tapi Bu Tati memicu anak dengan cara seperti itu, anak didorong untuk mau gitu, seperti seolah-olah ada pemicunya. Tapi dengan Bu Sri yang kalem dan tenang, justru malah anak-anak juga mungkin menyesuaikan kemampuan dia. Ketika dia ada yang di bawah, tidak apa-apa, itu mungkin proses gitu. Harus ada, karena setiap anak ada yang high, low, dan medium gitu. Makanya tetap ketika ada anak-anak yang seperti itu, perlakuannya pasti harus dibeda-bedakan. Tidak, saya menjadi kepala sekolah, sebelumnya Oke, saya bagaimana akan pendapat memanggil kalian? dulu mungkin Apa Bu Tati pendapatmu tentang kasus sebagai tersebut? pengajar Termasuk yang dilema dilaporkan oleh etika Bu Sri. Saya juga atau tidak akan langsung rujukan moral? mempercayai apa yang dikatakan. Kesimpulan, pengambilan keputusan itu harus berpihak pada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Ada 3 uji keputusan, yaitu uji publikasi, uji intuisi, dan uji panutan atau idola. Apabila salah satu keputusan atau bahkan lebih dari satu itu gagal, maka jangan mengambil keputusan karena merupakan bujuk moral. Bujukan moral yaitu benar atau salah. Oke, cukup sekian. Matur nuwun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Nurjayani, SMP Angkatan 7, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dari SMP Negeri 1 Jasina. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.